Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bab yang akan kita bahas ini bab 9, ada membaca Al-Quran dan membaca doa. Ada konsep yang akan kita bahas yang mana tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, fungsi diturunkannya Al-Quran, kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab suci yang lainnya, dan isi kandungan Al-Quran. Nanti yang kedua yaitu berdoa, manfaat membaca Al-Quran dan berdoa, dan serta adab berdoa. Pengertian Al-Quran berasal dari bahasa Arab qoro'a yang artinya membaca. Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Di Al-Quran itu kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya malaikat Jibril, dan Al-Quran berturun berangsur-angsur di Mekah dan Madinah. Di dalamnya memuat aspek kehidupan syariah, akidah, cerita, dan Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berlaku sepanjang masa sampai akhir zaman. Nama-nama lain dari Al-Quran: Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikru, Al-Tanzil, Al-Bayan, Al-Kalam. Nama-nama lain dari Al-Quran ini lanjutannya: Nur, Al-Bushra, Ar-Rahman, Ar-Rahmat, Al-Huda, Asy-Syifa. Ini ya. Fungsi diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup, sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari, memberi kabar gembira, peringatan, dan pelajaran bagi manusia sebagai ilmu. Di dalamnya juga ada pengetahuan IPA ya, obat bagi orang yang beriman. Membenarkan dan menyebutkan kitab-kitab suci sebelumnya sebagai sumber hukum. Kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya: di Al-Quran itu sifatnya universal. Kemurnian isi Al-Quran senantiasa terjaga sampai saat ini ya. Terus keindahan bahasa dan nilai sastranya yang tinggi. Al-Quran kitab suci yang sempurna. Al-Quran mengandung isyarat ilmu pengetahuan. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Isi kandungan Al-Quran: akidah, keimanan kepada Allah SWT, ibadah menyembah Allah dan rukun Islam, muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia, syariah, membahas masalah hukum, tarikh, sejarah umat terdahulu, janji dan ancaman. Ya, jadi orang yang bertakwa akan diganjar surga, melanggar syariat atau berbuat buruk akan masuk neraka. Akhlakul karimah menunjukkan kepada umat manusia agar senantiasa berakhlak yang baik. Doa secara bahasa: memohon, dakwah, mengajak, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keinginan yang diharapkan dengan tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa harus diiringi dengan usaha yang maksimal dengan sungguh-sungguh. Doa tanpa usaha ya sia-sia ya. Doa mendekatkan hamba dengan Tuhannya. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 186. Manfaat membaca Al-Quran: mendapatkan banyak pahala, diangkat derajatnya, mendapatkan ketenangan dan sebagai obat, dan meredam emosi. Manfaat berdoa bersama Allah: doa merupakan senjata orang mukmin, mendapatkan keselamatan. Doa menolak bencana dan menolak tipu daya manusia, menandakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kabul segala keinginan dan harapan. Adapun ada pembaca Al-Quran dan berdoa, yakni ini untuk membiasakan diri menerapkan adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Jadi kita harus tahu Al-Quran itu kitab suci
Membiasakan diri menerapkan adab dalam Al-Quran. Adab membaca Al-Quran, menggosok gigi, berwudu. Membacanya harus dengan makhrajul huruf atau tajwid yang benar, tartil. Ada berdoa, membaca basmalah, menghadap kiblat, sopan, dan berpakaian. Nah, lebih baik dalam keadaan suci atau berwudu. Pertama, ketika berdoa menyebut nama dan mendoakan Nabi Muhammad, membaca sholawat terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan, pandangan mata tidak boleh menghadap ke atas, jadi menunggu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu untuk pengetahuan kita pada pembelajaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.